Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan besar. Tidak ada satupun pekerjaan Tuhan yang kecil. Seorang pendeta mengejutkan saya dengan berkata, Tuhan kita tidak tahu berbuat hal yang kecil. Dia tidak mengerti bagaimana membuat hal yang kecil. Setiap kali dia berbuat, sekecil-kecilnya perbuatannya tetap besar bagi kita. Sekecil-kecilnya mukjizatnya tetap ajaib bagi kita. Sekecil-kecilnya karyanya tetap yang terbesar, lebih besar daripada yang paling besar yang bisa kita kerjakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang bekerja. Saya berdoa Tuhan yang besar ini berkenan bekerja di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kiranya Tuhan yang besar ini berkenan bekerja pada kehidupanmu dan kehidupan saya. Kiranya Tuhan yang besar ini berkenan bekerja dan menunjukkan kebesarannya pada kita. Karena dia tidak tahu bagaimana bekerja hal yang kecil. Setiap kali dia bekerja, maka akan lahir hal-hal besar bagimu. Hal-hal besar dalam rumah tanggamu, hal-hal besar dalam hidupmu, hal-hal besar dalam usahamu, hal-hal besar dalam pelayananmu, hal-hal besar dalam hidup kita. Jadilah dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan kita bukan hanya Tuhan yang besar, tetapi dia membuat dirinya terjangkau. Tuhan kita hanya sejauh doa. Setiap kali kita angkat tangan, dia turun tangan. Setiap kali kita berseru kepadanya, Alkitab mengatakan, berserulah olehmu kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dia bukan hanya Tuhan yang besar, dia bukan hanya Tuhan yang sakti, dia bukan hanya Tuhan yang ajaib, dia adalah Tuhan yang terjangkau oleh engkau. Sayang, dengarkan, kalau kita berbicara mengenai jangkauan Tuhan, Tuhan bisa menjangkau semuanya. Tapi adakah Tuhan terjangkau oleh kita? Sayang, dia terjangkau oleh doa-doamu, dia terjangkau oleh hatimu. Mazmur mengatakan, kedalaman memanggil pada kedalaman. Kedalaman hatimu bisa masuk pada kedalaman hati Tuhan. Itu sebabnya Alkitab berkata, Tuhan mengenal hatimu, karena hatimu dapat menjangkau keberadaan Tuhan. Dan saya sangat bersyukur bahwa Allah saya adalah Allah yang terjangkau bagi saya. Dia bukan hanya Tuhan yang besar, tapi dia peduli kepada kita. Saya berdoa dalam segala hal yang terjadi dalam hidupmu, engkau selalu dapat menjangkau Tuhan. Tuhan hanya sejauh doa bagimu, bagi kita. Yang percaya itu boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Itu sebabnya doa bagi kita bukan sekedar satu kewajiban. Doa bagi kita bukan 6, 7, 8 kali, bukan 5 menit, 10 menit, 1 jam, 2 jam. Doa bagi kita adalah persekutuan setiap saat, setiap waktu, dekat dengan Tuhan. Dia ada bersama dengan kita, dia mau dengan kita. Dan yang paling indah, dia mau menjadikan kita besar. Tuhan kita punya rencana, rencananya menjadikan engkau besar. Engkau pun punya rencana, saya pun punya rencana. Tetapi rencana kita tidak sebaik rencana Tuhan. Kebesaran yang kita rencanakan tidak sebesar kebesaran yang mau diberikan Tuhan. Percayalah rencana Tuhan yang paling baik. Percayalah rencana Tuhan yang paling indah. Itu sebabnya perlu ada penyerahan diri, perlu ada kepercayaan penuh, perlu ada keteguhan iman, supaya Tuhan bisa membawakan kebesarannya padamu, pada kita semuanya. Dia berbuat lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saya berdoa sebelum bulan ini berakhir, ada orang-orang yang sudah melihat kebesaran Tuhan jadi dalam dirinya. Amin, dalam nama Yesus. Dan Tuhan kita bisa menjawab semua apa saja yang menjadi kebutuhanmu. Dia adalah pribadi yang berkompeten. Mengapa? Karena Alkitab saya mengatakan bahwa dia adalah pelaku keajaiban. Saya berdoa masih ada tempat di dalam hati dan pikiranmu untuk keajaiban. Terlalu banyak orang yang
hati dan pikirannya dipenuhi oleh persoalan sehingga tidak ada lagi kepercayaannya untuk keajaiban. Terlalu banyak orang yang hati dan pikirannya dipenuhi dengan pengetahuan sehingga tidak ada lagi tempat baginya untuk keajaiban. Terlalu banyak orang yang hati dan pikirannya dipenuhi oleh dunia sehingga tidak ada lagi tempat untuk keajaiban. Dengarkan sayang, saya berdoa, saya sungguh berdoa, kiranya semuanya kita mempunyai tempat yang besar di hati kita untuk keajaiban. Mengapa? Karena Tuhan kita tidak pernah bekerja dengan cara yang dimengerti oleh pengetahuan. Tuhan kita tidak pernah bekerja dengan cara yang dimengerti oleh otakmu. Itu sebabnya ketika ada tempat bagi keajaiban, akan ada keajaiban di dalam hidup kita. Dimulai daripada hati kita. Kalau ada iman untuk keajaiban di dalam, Tuhan akan bekerja. Saya berdoa, bahkan 2 hari ini, sebelum hari Minggu ini, sebelum minggu ini berakhir, Tuhan kiranya berkenan untuk memberikan keajaiban bagi kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Keluaran 15 ayat 11 berkata, siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah yang seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau pembuat keajaiban. Tidak ada yang bisa menantang Tuhan kita dalam berbuat keajaiban. Satu ketika keajaiban Tuhan ditantang oleh dukun-dukun Mesir, mereka melakukan persis sama seperti apa yang dilakukan Tuhan. Sepertinya mereka bisa menang, tetapi dalam setiap ronde, dalam setiap pertarungan, Tuhan membuktikan bahwa Dia jauh di atas mereka. Sampai pada satu titik, semua dukun-dukun bertekuk lutut dan berkata kepada Firaun, Firaun, bos, bapak, tolonglah. Habis nanti kita semuanya, binasa kita semuanya. Sayang, dengarkan, tidak ada yang mampu bertahan melawan Tuhan kita. Dan ketika Tuhan ada di pihakmu, siapakah yang dapat melawan engkau? Ketika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Dan inilah yang mau saya sampaikan lagi, satu keindahan dari Tuhan kita. Dia memang besar, Dia sakti, Dia ajaib, Dia maha, tapi Dia terjangkau. Dan lebih indah lagi, Dia ada di pihak saya dan saudara. Thank you Lord. Ayat yang sama saudara, Yeremia 32 ayat 27 dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, akulah Tuhan Allah semua orang, tidak ada yang sulit bagiku. Apakah Tuhan itu berkata aku Allah daripada agama-agama lain juga? Dia tidak berkata aku Allah daripada agama ini. Dia berkata aku Allah daripada semua pribadi, semua orang. Tuhan sedang berbicara kepada pribadi. Dia tidak berbicara tentang agama. Dia tidak berbicara mengenai suku, ras. Dia tidak berbicara mengenai warna kulit. Dia tidak berbicara mengenai kewarganegaraan. Dia berbicara mengenai pribadi, semua orang. Yang berdosa boleh datang padanya. Yang merasa kudus pun boleh datang padanya. Haleluya. Yang jelek boleh datang, yang cantik boleh datang, yang tinggi boleh datang, yang pendek boleh datang. Merah, kuning, hijau di warna kulitmu boleh datang padanya. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang besar yang berpihak kepada kita. Dan Dia bekerja dalam kita. Dia bukan hanya berpihak kepada kita, tetapi tidak bekerja. Ada beberapa orang yang berpihak, tapi dia tidak mau bekerja. Ada beberapa orang yang berpihak, tetapi dia menjadi beban bagi kita. Dia berpihak pada kita, dia bekerja membuat kita besar. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia mampu, Dia berkompetensi, karena memang Dia besar. Dan saudara, bukan karena Dia kecil dan menjanjikan kebesaran pada kita, bukan. Dia memang besar dan Dia bisa buat kita menjadi besar. Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah.
Dia Allah yang besar, dan saya mau kita tahu Dia Tuhan yang besar, dan Dia mau membuat kita besar. Dengarkan sayang, banyak orang yang tidak tahu. Itu sebabnya dia tidak bisa punya iman. Engkau tidak bisa beriman akan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Itu sebabnya dengarkan, lihat supaya engkau tahu dan kemudian kau bisa mengalaminya. Saya ulangi, dengar, lihat, ketahui supaya kau bisa mengalaminya. Engkau tidak bisa percaya hal yang tidak kau ketahui. Dalam Markus dikatakan pasal 5 mengenai perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. 12 tahun tidak berubah nasibnya, bahkan semakin buruk keadaannya. Semua usaha sudah dilakukannya, semua sumber daya sudah dikerahkannya, tetapi semakin buruk keadaannya sampai dia tahu ada seorang namanya Yesus. Yesus bisa menyembuhkan. Yesus ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Orang buta melihat karena Yesus. Orang lumpuh berjalan karena Yesus. Dia tahu, dia dengar, dia tahu, dia dengar. Dan dari situ ada satu keyakinan dalam hatinya bahwa sesuatu bisa jadi dalam hidupku kalau aku bertemu dengan Yesus. Itu sebabnya saya bawakan firman Tuhan ini sekali lagi padamu, supaya engkau dengar, supaya engkau tahu, supaya engkau dengar dan engkau tahu, engkau dengar dan engkau tahu, supaya nanti malam engkau punya keputusan. Kalau aku ketemu dengan Yesus, ada sesuatu yang bisa dilakukannya bagi diriku. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Saya tahu apa rasanya jadi orang Kristen biasa. Saya tahu apa rasanya jadi orang Kristen seperti yang saya khotbahkan ini. Yang mengerti katakan amin. Orang Kristen biasa adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu. Hidup ini bagaikan roda pedati, kalau dia dibawa saya ikut dibawa bersama dengan dia. Kalau semuanya sakit saya ikut sakit, ya namanya ada persoalan. Tapi kemudian kita dengar Allah kita besar. Dia mau melakukan hal yang besar bagi kita. Dia mau membuat kita besar. Maka kita tahu dia besar, tapi dia tidak mau besar sendirian. Dia mau anak-anaknya ikut besar bersama dengan dia. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah saudara, kita memiliki Tuhan yang besar, maka pekerjaannya juga besar. Dia tidak tahu bekerja yang kecil. Mazmur 92:5 ayat 6 dalam bahasa Indonesia dikatakan, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Bukan singular tetapi plural, jamak. Artinya bukan hanya satu pekerjaan, tapi pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan. Dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Tuhan sedang merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Tuhan sedang merencanakan sesuatu di balik apapun yang datang kepadamu. Di balik hal-hal yang menyenangkan ada rencana Tuhan. Di balik hal-hal yang menekan hidupmu tetap ada rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah terkejut seperti saya terkejut. Tuhan tidak pernah terkejut seperti engkau terkejut. Saudara kasih dalam nama Yesus, Dia tahu segala sesuatu. Dan untuk itu saya mau beritahukan pada saudara, mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berserah, bersandar kepada Tuhan. Mari kita melakukan bagian kita, menunjukkan keteguhan iman kita melalui perbuatan kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Maka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya bulan ini pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami semuanya. Boleh lebih semangat lagi? Haleluya. Ingat baik-baik dalam hati saudara, catat apabila perlu, ketika Tuhan bekerja tidak ada Allah lain yang dapat membatalkannya. Ketika Tuhan bekerja tidak ada kuasa lain yang dapat membatalkannya. Mazmur 95 ayat 3, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Di dunia ini ada banyak Allah-Allah yang kecil. Di dunia ini kita berhadapan dengan beberapa kuasa-kuasa. Alkitab berkata, Paulus berkata saudara dalam buku Efesus, ada penguasa-penguasa. Kenapa dikatakan penguasa? Karena dia punya kuasa. Penguasa-penguasa di udara.
Setan memiliki kuasa, situasi dan keadaan memiliki kuasa, dunia ini punya kuasa. Kesulitan-kesulitan dalam hidupmu punya kuasa. Kalau dia tidak berkuasa, kita tidak akan mengalami kesulitan. Tantangan-tantangan memiliki kuasa, persoalan memiliki kuasa. Tapi dikatakan tadi, dia adalah raja yang besar. Tuhan kita adalah raja yang besar, yang mengatasi segala Allah. Ketika Tuhan memutuskan untuk memberkati engkau, untuk mengangkat engkau, untuk mengangkat kita menjadi besar, maka tidak ada kuasa yang dapat membatalkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkenan bekerja untuk mengangkat kita di dalam nama Yesus. Dan tidak ada yang bisa membatalkan pengangkatan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, sakit penyakitmu tidak bisa membatalkannya. Dalam nama Yesus, persoalanmu tidak bisa membatalkannya. Kesulitan keuanganmu tidak bisa membatalkannya. Dalam nama Yesus, setan iblis manapun tidak bisa membatalkannya. Di dalam nama Yesus, kiranya pekerjaan Tuhan dijadikan bagi kami semuanya. Yang suka cita boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika Tuhan bekerja, maka tidak ada orang lain yang dapat membatalkannya. Mazmur 99 ayat 2. Dan itu sebabnya saudara, kita perlu ayat ini yang berkata Tuhan kita ada mengatasi segala bangsa. Bukan hanya satu orang, bukan dua, bukan keluarga kita yang mengecewakan, bukan teman-teman kita yang syirik saja, tapi segala bangsa, apapun dia, siapapun dia. Kalau namanya manusia, walaupun dia mau menjatuhkan kita, orang-orang yang senang jika kita gagal, orang-orang yang menolak kita, menutup jalan bagi kita, orang-orang yang berusaha agar kita tidak berhasil, menjegal usaha kita, mengejek, menghina kita, memfitnah kita. Dengarkan baik-baik, tidak ada satupun di antara mereka yang dapat membatalkan kebesaran Tuhan yang datang padamu, datang pada gereja kemenangan iman Indonesia. Bapakku, aku perkatakan ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh iman. Bekerjalah, kami tinggikan engkau, kami muliakan engkau. Di tempat ini ada anak-anak Tuhan yang diangkat besar oleh Tuhan. Boleh lebih semangat lagi dong. Haleluya. Apakah Tuhan mau mengangkat kita? Jawabannya ya, Tuhan mau mengangkat kita. Dari tadi saya bawakan ayat-ayat bahwa Tuhan kita itu besar, dia berkompetensi. Ini pertanyaan daripada seorang yang sakit kusta. Dia tahu, dia dengar, dia tahu, dia betul-betul tahu, dia punya keyakinan, dia punya iman bahwa Tuhan itu sanggup. Tapi pertanyaannya, apakah dia mau? Aku mengalami ketertolakan, aku mengalami penolakan dengan hebat. Mazmur berkata, aku ditolak dengan hebat, tapi sambungannya indah, tetapi Tuhan membuka tangannya bagiku. Haleluya, haleluya. Berkali-kali Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Satu perkara yang saya kagum dari Yosua, bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa hatinya goyang. Tidak pernah ditemukan di buku Yosua, Yosua berkata kepada Tuhan, Tuhan hatiku goyah. Mazmur masih berkata demikian, hatiku goyah, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Tapi Yosua tidak pernah berkata hatiku goyah, tapi Tuhan tahu hatimu. Dan itu sebabnya saudara, dari sini kita belajar, kita tidak perlu memperkatakan permasalahan kita, tapi kita perlu memperkatakan firman. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hatimu, dan Tuhan punya firman yang menjawab kebutuhan hatimu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yosua 3 ayat 7, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Dengarkan sayang, kalau kita membuat orang lain tahu akan Tuhan, Tuhan akan membuat orang lain tahu akan kita. Saya ulangi sekali lagi, kenapa aku tidak diterima, kenapa aku tidak dipercayai? Mari kita buat orang tahu akan Tuhan. Karena kalau kau tahu, maka engkau dapat mempercayainya. Yang mengerti katakan amin.
maka Tuhan akan mengubah, Tuhan akan membuat mereka tahu tentang Engkau. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, perhatikan kata pada hari ini. Itu artinya, itulah hari mukjizat, hari pembelaan Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak lama, satu pasal setelah itu, Yosua 4 ayat 14, tadi Yosua 3 ayat 7, dikatakan pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua. Pada waktu itulah Tuhan membesarkan nama Yosua di mata seluruh orang Israel, sehingga mereka takut kepadanya seperti mereka takut kepada Musa seumur hidupnya. Ada Tuhan yang membesarkan, pekerjaannya membesarkan. Dia Tuhan yang besar dan dia mau membesarkan engkau. Ada Tuhan yang membesarkan usahamu, membesarkan pelayanan kita. Ada Tuhan yang membesarkan Gereja Kemenangan Indonesia dengan satu tujuan, bawa bangsa ini kepada tanah perjanjian. Dan hari ini pun sudah dimulai untuk memberitahu padamu supaya engkau tahu Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan kita Tuhan yang terjangkau, Tuhan kita berpihak kepadamu, Tuhan kita melakukan pekerjaan yang besar, dan dia mau membesarkan engkau. Jika dia membesarkan engkau, maka tidak ada kuasa lain yang dapat membatalkannya. Jika dia membesarkan engkau, tidak ada manusia lain yang dapat membatalkannya. Dalam nama Yesus, jadilah padamu, jadilah padamu, jadilah pada saya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita? Dan saya ajak saudara supaya kita bisa bersuka cita. Tadi dikatakan Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Dan ini berkat bagi engkau pemimpin-pemimpin. Dengarkan saya, Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Karena dia adalah Allah yang besar, yang berpihak pada kita, yang terjangkau, yang mau menjadikan kita besar. Ketika dia bekerja, tidak ada kuasa manapun yang dapat membatalkannya. Ketika dia bekerja, tidak ada manusia manapun yang dapat membatalkannya. Pekerjaan saya dan saudara, ketahui, percaya. Walau tidak lihat, tetap percaya, tetap percaya. Walau belum ada perubahan, tetap percaya. Walau masih berjuang, tetap percaya. Walau masih tertekan, tetap percaya. Walau masih kecil, tetap percaya. Karena tidak tetap kecil, karena Tuhan sedang bekerja. Pada hari ini aku akan menjadikan engkau besar. Haleluya. Itu sebabnya dalam penderitaannya Ayub berani berkata, kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Amin. Firman ini bagi saudara yang berkata, tadinya aku baik, tapi kemudian ada sesuatu yang datang. Dan ada orang yang demikian namanya Ayub, tadi hidupnya baik, tapi dia mengalami cobaan, dia mengalami kemalangan, dia mengalami nasib sial. Keluarganya musnah, hartanya habis, istrinya meninggalkan dia, teman-temannya menuduh dia, mencari-cari kesalahannya, dan tidak ada yang dapat mengerti keadaannya. Dia coba bangkit, bela diri, tapi tidak ada yang percaya kepadanya. Maka dia teriak pada temannya, penghibur sialan kalian semuanya. Dia adalah contoh manusia yang paling terpuruk di antara yang paling terpuruk. Saya tidak percaya bahwa ada yang jauh lebih dalam lagi jatuhnya daripada si Ayub. Ayub ini bagaikan orang miskin yang dikatakan miskin oleh orang miskin. Yang mengerti katakan amin. Orang miskin mengatakan dia miskin. Kalau orang kaya mengatakan kau miskin, saudara, kemungkinan besar engkau adalah orang biasa. Tapi kalau orang miskin mengatakan kau miskin, maka itu mengerikan. Orang yang terpuruk mengatakan dia terpuruk, itu adalah keadaan yang sangat mengerikan. Dan apapun yang terjadi di tengah perjalanan hidupmu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan sanggup mengangkat Ayub. Tuhan sanggup mengembalikan kebesaran kepada Ayub. Bahkan 2 kali ganda, dia pulihkan 2 kali lipat. Ayub 42 ayat 10 dituliskan sebagai satu pernyataan ilahi bagi engkau yang tadinya baik tetapi sekarang mengalami kesulitan. Ayub 42 ayat 10 berkata, lalu harinya datang, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub
2 kali lipat daripada apa yang dipunyainya dahulu. Sayang, dengarkan baik-baik. Bagianmu bukan untuk dendam, bagianmu bukan untuk marah, bagianmu adalah untuk melegakan hati, bersandar pada Tuhan, berserah. Dan itu terjadi semua kenapa? Karena dia dengar firman. Dia tahu. Maka Ayub dipulihkan, tapi sebelumnya ada ayat yang mengatakan, aku tahu penebusku hidup. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Nah, dengarkan lagi baik-baik, dikatakan Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Balik lagi, apabila engkau mendengarkan, mendengarkan. Itu awalnya. Nah, saya senang di GKI kalau kau dengar, kau sambut amin, 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 amin. Haleluya. Jika engkau mendengarkan berita Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini, dan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tuhan cerita hari ini. Tuhan gak cerita besok lah ya Tuhan, hari ini capek aku, gak. Hari ini, sekarang ini. Yang mengerti katakan amin. Maka ini yang kita lakukan, baik-baik dengarkan firman, supaya dari situ muncul iman. Dan dengan iman ada pekerjaan kebesaran Tuhan. Lakukan dengan setia. Ini artinya ada kontinuitas, ada konsistensi. Terus ada yang menghargai, kemuliaan untuk Tuhan. Enggak ada yang menghargai, tetap jaga kebersihan. Enggak ada yang menghargai, tetap melayani. Dibayar enggak dibayar, tetap berikan yang terbaik. Gak ada lagi istilah supaya dia tahu, tapi jadikan istilah supaya dia tahu dengan D huruf besar, supaya dia tahu. Yang mengerti katakan amin. Lakukan segala sesuatu seperti kita melakukannya kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Banyak yang memanggil engkau, pasti ada yang panggil-panggil kiri kanan. Jangan nyimpang. Amin. Nakku, walaupun kau tidak lihat, jalan terus. Lakukan terus yang baik. Tetap rendah hati. Tetap melayani. Kalau memang perlu nangis sama Tuhan, tapi kalau memang bisa bersukacitalah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan padamu kerinduan hatimu. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus?